Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih bahwa Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita usia, memberikan kita umur sehingga kita berjumpa dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan yang Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira, ya, qad ja'akum syahrun mubarak, ya, telah datang pada kalian bulan yang mulia. Maka tentunya kita bergembira, kita bersukacita, meskipun kegembiraan kita, sukacita kita di bulan ini dalam nuansa yang berbeda dari bulan-bulan Ramadan yang telah lalu. Tapi kami sangat yakin bahwa insyaallah ta'ala kita masih bisa produktif, kita masih bisa bersemangat untuk meraih kebaikan-kebaikan di bulan yang mulia ini. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah fil ard. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, saya akan jadikan, ciptakan di bumi ini khalifah. Ketika Allah Azza wa Jal menciptakan manusia sebagai khalifah, Allah menitipkan, Allah memberikan perangkat kepada manusia, ya, menitipkan pada manusia akal, ya, karena memang manusia dipersiapkan menjadi khalifah fil ard, yang tentu ketika manusia dijadikan khalifah ada maksud yang besar, ada tujuan yang agung, ada tujuan yang mulia, ya, karena dia diciptakan sebagai seorang khalifah. Di mana maksud dan tujuan besar ini Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat yang lain, ya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali, ya, dia adalah tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'buduni, ya, kecuali beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi pemahaman kita dan keyakinan kita, ya, bahwa kita menjadi khalifah fil ard, maka seorang khalifah adalah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sebuah tugas yang besar, untuk sebuah tugas yang mulia, untuk sebuah tugas yang agung, maksud yang agung, yaitu mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku. Maka segala hal yang menghantarkan manusia, yang memudahkan manusia untuk beribadah, dipersiapkan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi semua alam ini Allah persiapkan, dimudahkan untuk manusia supaya mereka benar-benar mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makhluk-makhluk yang besar, ya, makhluk-makhluk yang besar Allah tundukkan untuk manusia, ya. Ditundukkanlah bumi ini, ditundukkanlah gunung-gunung, ya, langit, lautan, sungai, semuanya dalam rangka bagaimana menghantarkan khalifah ini, manusia ini, untuk benar-benar bisa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ikhwas sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini maka kita ingin menggali, ya, karena kita khalifah yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, maka kita perlu tahu, ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ibadah. Apa sih mafhumul ibadah, pemahaman ibadah yang benar, ya. Sehingga ibadah itu tidak menjadi sesuatu yang sempit maknanya, ya. Ibadah tidak menjadi sesuatu yang terbatas maknanya, ya. Karena memang kita diciptakan untuk ibadah, maka perlu kita faham, ya, kita perlu faham tentang apa yang dimaksud dengan al-ibadah. Al-ibadah fi mafhumil Islam, ya, ibadah dalam pemahaman Islam adalah mafhumun wasi', laha mafhumun wasi'un, ya. Ibadah itu memiliki pemahaman yang sebenarnya sangat luas sekali, ya. Yang berbeda pemahaman ibadah ini pada agama-agama yang lain. Yang berbeda pemahaman ibadah ini pada keyakinan-keyakinan selain Islam, di mana mereka memiliki pemahaman mafhumul ibadah yang sempit, sementara Islam memiliki pemahaman ibadah yang luas, ya. Karena memang demikianlah Allah menuntut kita beribadah, maka perlu pemahaman yang luas supaya benar manusia ini menjadi manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Luas dari banyak hal, ya. Mafhumul ibadah ini, pemahaman, definisi, ya, ibadah ini sangat luas dari banyak sisinya, ya. Luas dari sisi waktunya, ya. Luas dari sisi tempatnya, luas dari sisi jenisnya, ya. Dibuat begitu luas, begitu mudah oleh Islam. Kalau kita melihat ibadah dari sisi waktu, ya, maka sebenarnya ibadah dalam Islam itu bukan 5 waktu, ya. Sangat salah kaprah kalau kemudian kita memahami ibadah itu ada 5 waktu, ya. Subuh, zuhur, al-asr, maghrib dan isya, ya. Itu sangat sempit sekali, ya. Jadi kalau kita fahami ibadah adalah terbatas dengan 5 waktu yang kita kenal dengan salat 5 waktu, itu sangat sempit sekali, ya. Ibadah bukan terbatas dengan bulan Ramadan, ya, 1 bulan itulah, atau dengan bulan-bulan yang lain, tetapi bahwa ibadah itulah sepanjang masa. Ibadah itu waktu sepanjang masa, selama Anda masih hidup, ya, selama jamaah sekalian, kita sekalian masih hidup, ya, itulah waktu kita beribadah. Sehingga 24 jam dalam sehari itulah waktu kita beribadah, ya. 7 hari dalam sepekan itulah waktu kita beribadah. Ya, 30 hari atau 31 hari itulah waktu sebulan kita dalam beribadah, ya. Demikian, ya. Jadi mafhumnya sangat luas sekali. Secara waktu ibadah itu begitu luas. Maka seorang muslim dari dia tertidur, ya, sampai dia terbangun, kemudian tidur kembali, ya, di sanalah berputar waktu di mana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam. Ya. Tentu ini berbeda mafhumnya dengan agama yang lain yang mereka ibadahnya terbatas hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Sepekan dalam sekali, itu pun dalam waktu yang sangat terbatas. Ya. Kalau kita berbicara yang kedua, ikhwas sekalian, dari sisi tempatnya, ya. Maka kalau kita bertanya, di mana sih seorang muslim itu beribadah? Ya. Maka kalau ada yang menjawab bahwa ibadah seorang muslim itu di masjid, hanya di masjid, atau berfahaman bahwa ibadah itu ya masjidlah tempatnya, itu sangat salah sekali, ya. Karena dia telah menyempitkan sesuatu yang luas, ya. Padahal sebenarnya ya, bumi ini seluruhnya adalah tempat kita beribadah. Antum di masjid bisa beribadah, ya. Antum di kantor antum bisa beribadah, ya. Di tempat kerja antum bisa beribadah, ya. Bahkan mungkin antum sekarang berada di depan mesin, ya, di depan komputer antum bisa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ranjang kita bisa beribadah.
Di kursi kita bisa beribadah. Dalam kondisi kita berdiri, kita duduk, kita berbaring. Ya. Jadi tempatnya sangat luas. Ya. Maka Rasulullah SAW, ya, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW adalah wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku masjid ini sebagai masjidan, sebagai tempat sujud, ya, dan alat untuk bersuci. Ya, masjid, ya, dijadikan oleh Allah bumi ini, tanah ini adalah masjidan wa tahura, sebagai tempat bersujud, ya, dan tempat atau alat untuk bersuci. Luas sekali. Belum kalau kita berbicara tentang jenis ibadah. Maka jenis ibadah adalah begitu banyak, begitu beragam, ya. Tidak terbatas pada arkanul iman al-khamsah. Ya. Jadi ibadah tidak terbatas pada rukun iman yang 5. Itu yang pokok, maka disebut dengan rukun, ya. Yang 5 ini disebut dengan rukun karena itulah yang pokok. Ya, rukun itu adalah janibus syai'al aqwa. Ya. Bagian yang paling kuat dari suatu disebut dengan rukun. Ya. Yang kalau bagian itu hilang, ya, maka sesuatu itu akan gugur. Ya. Rumah itu punya rukun, rukunnya adalah tiang-tiangnya, pondasi-pondasinya. Yang kalau tiang itu gugur, ya gugurlah rumah itu, hancurlah rumah itu. Sebagaimana Islam, kalau yang 5 pokok ini hancur, gugur, maka hancurlah Islam. Tapi tidak terbatas pada yang 5 rukun ini, ya. Itu rukunnya. Maka di sana banyak sekali macam-macam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan bahas, ya, bahwa ada ibadah yang nanti kita kenal dengan ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ya. Sehingga di saat kita memahami ada ibadah yang mahdhah, ghairu mahdhah, kita akan mengenal bahwa ternyata cangkupan jenis ibadah itu sangat luas sekali. Salat ibadah, ya. Membayar zakat ibadah, saum ibadah, haji ibadah, itu yang besar, ya. Bahkan dalam perkara yang remeh-temeh, yang mungkin dianggap remeh-temeh oleh kita, yang kecil sekalipun oleh kita, ternyata tercatat itu sebagai bagian ibadah. Ya, kita mungkin pernah mendengar, jamaah sekalian, ya, antum mungkin pernah mendengar hadis Rasulullah SAW tentang hadis tentang syu'batul iman, tentang cabang-cabang keimanan. Ya. Rasul mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, ya. Iman itu adalah 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tingginya, yang paling puncaknya adalah qaulu la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah. Ketika kita bersyahadat, bersaksi tiada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah, itu yang paling tinggi. Puncak tertingginya ibadah. Ya, puncak tertingginya iman. Ya. Wa'adnah, dan yang paling rendahnya, ya, yang paling rendah, yang mungkin kita anggap sebagai perkara yang remeh-temeh, yang tidak ada artinya, ya, yang sangat kecil, apa? Imatatul adza 'anit thariq. Di saat kita bisa menghindarkan, memindahkan, menghilangkan gangguan-gangguan dari tengah jalan. Ya, antum berjalan menemukan paku, ya. Khawatir paku itu membuat ban bocor, ya, menancap di kaki, lalu antum ambil, antum pungut, antum letakkan di tempat yang aman, ya, sehingga yang lewat pun menjadi aman. Bagian dari ibadah, tercatat itu bagian dari iman, ya. Adna, bagian yang mungkin dikatakan paling rendah dalam syu'batul iman, imatatul adza 'anit thariq. Jadi banyak sekali dalam Islam perkara-perkara yang, ya, mungkin itu kecil, tapi itu juga bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, ya. Anda tersenyum, kalian tersenyum di wajah saudaramu, itu bagian dari sedekah, ya, bagian dari ibadah. Lukas sekalian, ya. Jadi kalau kita melihat, ya, mafhum ibadah ini begitu luas, ya. Begitu luasnya karena memang Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk beribadah, maka Allah siapkan ibadah ini dengan begitu luas tempatnya, begitu luas waktunya, begitu banyak jenisnya, sehingga orang nanti memilih, ya, untuk di mana dia bisa menonjol, ya. Kalau dia tidak bisa sanggup menonjol dalam semua jenis ibadah, dan tidak banyak orang yang seperti ini, ya, maka paling dia memiliki
amalan-amalan ibadah-ibadah yang menjadi unggulan, ibadah yang menjadi kartu asnya, ibadah yang menjadi perkara yang nanti dia tonjolkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas sekalian, ya, kita akan nanti membaca ke depan ya kitab, bagian dari kitab Tashil Aqidah Islamiyah pada bab ibadah ini, supaya kita di bulan Ramadan ini, ya, bulan yang memang itu syahrul ibadah, ya, bulan ibadah, bulan Quran, bulan doa, ya, kita bisa memiliki pemahaman yang cukup, ya, tentang apa sih yang disebut dengan ibadah, di saat Allah Azza wa Jal memang, ya, menciptakan kita, ya, sebagai hambanya yang disuruh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikhwas sekalian, ya, kalau berbicara ibadah secara bahasa, ya, definisi secara bahasa, maka sejatinya ibadah itu secara bahasa adalah maknanya berkisar pada makna al-khudu' wa tadhallul wal id'an. Ya, bagaimana orang itu adalah tunduk, bagaimana orang itu adalah merendahkan diri, bagaimana orang itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemudian didefinisikan secara istilah dengan definisi yang sangat indah oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ya. Di mana Ibn Taimiyah mengatakan al-ibadatu ismun jami'un. Al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah adalah ismun jami'un, sebuah nama yang jami', yang universal, yang kompleks, ya. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang nama ini menghimpun seluruh apa yang Allah cintai, seluruh apa yang Allah ridhai. Sehingga kita bisa mengambil sebuah garis, ya, sebuah kesimpulan sederhana bahwa apa saja yang antum lakukan, apa saja yang nanti antum ucapkan, apa saja yang antum niatkan dalam hati, ya, dan itu semua dalam kategori yuhibbuhullahu wa yardah. Kategorinya bahwa yang kita ucapkan Allah cintai, yang kita niatkan Allah cintai, yang kita lakukan Allah cintai, ya, yang kita ucapkan Allah ridhai, yang kita lakukan Allah meridhainya, Allah mencintainya, ya, maka itu disebut ibadah. Apa saja silahkan, ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah, ya. Di mana nama ini menghimpun seluruh apa yang Allah cintai, seluruh apa yang Allah ridhai, baik itu berupa ucapan-ucapan, ya. Maka nanti ada disebut al-ibadah, ibadatul alfaz, ya, ibadah yang berupa lafaz, ibadah qauliyah, ya. Ada yang berupa af'al, perbuatan-perbuatan kita, ya. Baik yang nampak, baik yang batin, yang nampak, yang tidak nampak, ya. Maka di saat itu semua masih dalam lingkaran dicintai Allah, diridai Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah disebut dengan ibadah. Sehingga kalau kita membaca definisi ini, maka ini sesuai dengan apa yang saya sebutkan di awal, bahwa begitu luasnya mafhumul ibadah, begitu luasnya pemahaman ibadah dalam Islam, ya. Pemahaman ibadah, definisi ibadah dalam Islam itu begitu sangat luas, ya. Silahkan Anda perbanyak ucapan, silahkan Anda perbanyak perbuatan, silahkan Anda perbanyak niat, selama ucapan Anda, perbuatan Anda, niat Anda itu adalah syaratnya dicintai Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicintai Allah dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini ada dalam aktivitas kita, maka kita sebenarnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, di saat perbuatan kita, ucapan kita, niat kita adalah ucapan yang tidak diridhai dan dicintai Allah, niatnya tidak diridhai dan dicintai Allah, perbuatannya tidak diridhai dan dicintai Allah, meskipun kita menganggapnya baik, meskipun orang melihatnya baik, tapi Allah tidak ridha, Allah tidak suka,
maka itu bukan ibadah. Ya, maka itu bukan ibadah. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini definisi ibadah dan nanti akan kita lanjutkan ya dengan kita mengenal ya jenis-jenis ibadah dari sisi ibadah yang mahdhah dan ibadah yang ghairu mahdhah. Apa sih ibadah yang mahdhah itu? Jenisnya, bentuknya, dan apa itu ibadah yang ghairu mahdhah. Sehingga ketika ini difahami dengan benar, dengan baik, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa ya mencari, memilih ya mana kira-kira kita bisa masuk di sana ya menjadi hamba-hamba Allah yang memang tadi diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, saya tidak diperintahkan, tidak diciptakan oleh Allah kecuali adalah untuk beribadah kepadanya. Yang ibadah ini adalah sepanjang masa. Ibadah ini sepanjang waktu. Ya, kalau hari ini Allah berikan musim ibadah, itu memberikan tahfiz, memberikan motivasi saya. Tapi sebenarnya ibadah itu ya 12 bulan yang Allah miliki. Ibadah itu adalah 360 hari yang Allah miliki. Itulah waktu kita ibadah. Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ruh ini meninggalkan jasad kita. Ya, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'bud ya kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasalam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Ya, sesuatu yang sangat pasti apa? Tidak ada yang sangat pasti kecuali adalah kematian. Ya, jadi ibadah itu adalah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bolong-bolong, ya. Bukan sehari dua hari. Bukan pagi kemudian siang tidak beribadah, tapi setiap waktu silahkan Anda pilih ibadah, baik ibadah itu yang wajib nanti kita akan sampaikan ataupun ibadah-ibadah yang lainnya dari perkara-perkara yang mustahabat yang memang dianjurkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang disampaikan, ya, mudah-mudahan yang singkat ini menjadi miftah, menjadi kunci kita sekalian untuk nanti memahami ke depan ya tentang tugas besar kita sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan puasa kita adalah puasa yang diterima di sisinya dan mendatangkan maghfirah, karena Rasul mengatakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.